Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini Kamis 4 Mei 2023, saya akan membawa kita dalam renungan harian. Adapun nas yang menjadi dasar renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang Kau berikan, sehingga kami dapat diberikan satu hari lagi kesempatan untuk menikmati kehidupan kami. Pada saat ini, kembali kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat dan tuntun kami untuk memahami segala perkataan-Mu. Pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi petunjuk yang benar bagi kami semua. Kiranya Engkau berkenan atas permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, mari kita bersama-sama memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15 dengan perikop tuduhan terhadap Stefanus. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, selalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada dua jenis manusia dalam bacaan kita pada hari ini. Yang pertama, itu Stefanus. Dia adalah orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dan yang kedua, itu orang Yahudi. Orang yang penuh dengan kebohongan dan juga iri dengki. Nah, kelompok orang Yahudi ini disebut Libertini, nama lain dari orang yang merdeka. Tetapi sebenarnya justru mereka ini bukanlah orang yang merdeka, karena mereka adalah orang yang dibelenggu oleh dosa kebencian. Sebaliknya, Stefanus adalah orang yang merdeka untuk menyatakan kebenaran dan untuk tidak membenci. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, bukti nyata bahwa seseorang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus serta sudah mendapatkan keselamatan dan karunia Roh Kudus ialah hidupnya yang penuh Roh Kudus dan berbuah bagi Tuhan. Ia akan berusaha menjadi berkat bagi siapapun. Stefanus, dia termasuk orang yang demikian. Karena pelayanannya yang melampaui tugas diakonianya di gereja, ia juga terlibat dalam penginjilan yang disertai mujizat agar orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Penginjilan Stefanus menghadapi tantangan dari satu kelompok Yahudi yang menyebut dirinya Libertini. Mereka bersama orang Yahudi lain berdebat dengan Stefanus, tapi tidak dapat menandingi hikmatnya dan kuasa roh yang menyertainya. Namun, mereka bukannya mengakui kebenaran yang ada, malah memikirkan cara untuk membunuh si Stefanus ini. Nah, untuk memuluskan rencana, mereka menghasut orang-orang untuk memfitnah Stefanus bahwa dia telah menghujat Musa dan Allah. Mereka juga melakukan kekerasan terhadap Stefanus yang tidak seideologi dengan mereka. Stefanus juga dibawa ke pengadilan agama. Ditambah lagi saksi-saksi palsu yang menyatakan bahwa Stefanus telah menghina agama dan kitab suci orang Yahudi.
Orang Yahudi ini menuduh Stefanus telah menghina bait suci dan juga hukum Taurat. Nah, tuduhan mereka ini jelas tidak benar karena justru mereka sendiri yang mencemarkan bait suci dan melanggar hukum Taurat oleh perbuatan dosa dan kejahatan mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, peristiwa yang dialami oleh Stefanus ini tidak jarang juga dialami orang-orang percaya pada masa kini. Tapi apalah daya kita sebagai orang Kristen ketika dipitnah untuk perkara yang tidak kita lakukan sama sekali. Nah, apalagi ketika bukti-bukti yang sudah direkayasa ini dipakai untuk memvonis anak-anak Tuhan, maka hanya Tuhan yang bisa membela dan membuktikan dia tidak bersalah. Seperti di dalam nas hari ini, ketika Stefanus dibawa ke mahkamah agama, maka semua orang melihat mukanya bercahaya bagaikan sosok malaikat. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, jangan pernah takut untuk menjalani kehidupan kita. Ketika kita berada di posisi yang benar, ketika apa yang kita serukan itu adalah hal yang benar, maka jangan takut. Jangan pernah takut ketika kita berbicara tentang hal yang benar. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang benar itu dijatuhkan. Terus percaya kepada Tuhan, jadi orang Kristen yang bisa menjadi berkat dan senantiasa di tengah kehidupan dunia yang semakin tidak terkendali ini. Dan teruslah menjadi orang Kristen yang terus berbuah. Dan biarlah Tuhan selalu mengendalikan kehidupan kita dan menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Baik ya Bapak dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Secara khusus pada renungan hari ini kita akan bersama-sama mendoakan Jemaat Hingan Tokung. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami pada hari ini. Biarlah kiranya melalui renungan harian yang kami dengarkan pada hari ini, itu boleh menjadi bukti nyata bahwa penyertaan Tuhan itu boleh dinyatakan senantiasa kepada semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya penuh dengan kebenaran dan selalu menyatakan kebenaran. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang berani menyatakan kebenaran dalam dunia yang tidak pernah kami bisa kendalikan ini. Dan biarlah kiranya juga Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami boleh dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi seluruh pendengar renungan harian Majelis Resort GKI Pruk Cahu. Tuhan berkati setiap orang-orang yang boleh mendengarkan renungan pada hari ini. Berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan boleh memberikan tubuh yang sehat dan kuat bagi mereka. Tuhan boleh memberkati pekerjaan mereka dalam setiap tugas, tanggung jawab mereka sebagai apapun mereka Tuhan. Mereka boleh memperlakukannya dan mengerjakannya dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Pun juga Tuhan, ketika pada saat ini jemaat Tuhan dalam pergumulan permasalahan kehidupan mereka, bagi jemaat Tuhan dalam sakit penyakit, kami mohon Tuhan Engkau boleh menolong mereka melewati setiap masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan, kehidupan mereka boleh terus menjadi berkat dan kehidupan mereka boleh terus menjadi sumber kebenaran daripada firman Tuhan, dan mereka terus mengandalkan Tuhan untuk boleh menjadi penolong bagi kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi Jemaat Hingan Tokung. Tuhan boleh memberkati kehidupan jemaat yang berada di sana. Tuhan boleh memberkati kehidupan rumah tangga masing-masing pribadi mereka dan kebutuhan, keperluan kehidupan mereka masing-masing pribadi. Kami yakini dan kami percaya Tuhan, semua rancangan-rencana mereka dalam kehidupan mereka, ketika mereka mengalaskannya di dalam nama Tuhan, maka semuanya dapat mereka lakukan dan mereka laksanakan dengan pertolongan Tuhan pula. Demikian juga ya Tuhan, dalam setiap keberadaan hidup mereka, dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan boleh menolong mereka sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan hati yang sungguh, dan mereka boleh melakukan segala sesuatunya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati setiap penatua dan diakon dan siapapun yang boleh melayani di Hingan Tokung. Biarlah mereka boleh menjadi sumber berkat dan mereka terus membicarakan atau memperdengarkan tentang kebenaran daripada firman Tuhan, dan mereka boleh menjadi contoh dan teladan yang baik bagi jemaat Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Dan melalui firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan mereka, mereka boleh bertumbuh berbuah dalam setiap kehidupan mereka. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan
jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan boleh memberkati dan menyertai kehidupan kami, dan kami boleh menjadi saksi Kristus yang nyata dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus menyerahkan hidup dan kehidupan kami dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh menjadi bagian daripada GKE. Biarlah kiranya kehidupan kami boleh terus menjadi berkat. Setiap doa dan seru kami ini dan permohonan kami Tuhan, kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak dan Saudara yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan harian pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menjadi berkat bagi setiap orang yang ada dalam kehidupan kita, dan menjadi sumber kebenaran daripada setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di renungan harian selanjutnya. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.